Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dwi Fitrianingsih, NIM 2019143698 dari kelas 3T PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan mensimulasikan RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran untuk kelas 3 SD yang bertemakan tema 3 Benda di Sekitarku dan subtema 1 Aneka Benda di Sekitarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah kita baik semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan belajar tentang aneka benda di sekitarku. Banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Oh iya benar, papan tulis. Papan tulis juga ada benda di sekitar kita karena kita ini dalam ruangan kelas. Mungkin ada yang lain seperti meja, iya pensil juga boleh, buku, pakaian yang kita kenakan, itu termasuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Apa sih manfaatnya mempelajari benda-benda yang ada di sekitar kita? Manfaat yang bisa kita pelajari dari tema ini ialah kita bisa mengkelompokkan tergantung dari jenisnya atau bahan-bahannya. Misalnya kayu dengan kursi itu termasuk dari jenis kayu. Kayu kan terbuat dari kursi. Terus manfaat lainnya kita dapat mengenal berbagai macam benda yang di sekitar kita. Itu kan juga seperti jilbab, manfaatnya untuk kita pakai untuk menutupi aurat kita semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk materi yang berikutnya, Ibu sarankan untuk membaca pada buku tema halaman 50. Kita kemarin sampai halaman sana. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kemudian Ibu akan menjelaskannya. Baiklah anak-anak semua sudah bisa memahami. Jika kurang jelas, Ibu akan mengulanginya. Kita di sini termasuk benda-benda yang di sekitar kita. Kita mampu mengelompokkannya dengan berbagai jenis-jenis seperti Ibu omongkan tadi, dan warna-warna. Misalnya, oh ini warna coklat, pensil warna apa, ini warna apa. Itu kita mengkelompokkannya berdasarkan warna atau juga bisa berdasarkan bentuknya. Kita bisa mengelompokkannya pensil dan pena sama-sama berpanjang, jadi mereka satu jenis tetapi bahannya berbeda. Di sini kita bisa lihat seperti kursi dan meja, semuanya berdampingan sama-sama terbuat dari kayu, dan biasanya warnanya di kursinya juga warna coklat, jadi mereka tuh satu jenis. Berdasarkan warna dan bahannya seperti kita lihat, misalnya pada bahan meja dan kursi itu terbuat dari kayu, maka mereka tuh satu jenis. Dan dari bahan, misalnya kita lihat dari gorden atau pakai sekolah, seragam kalian, mereka tuh sama berdasarkan warnanya juga sama-sama terbuat dari kain. Berdasarkan warna dan bahannya seperti kita lihat, misalnya pada bahan meja dan kursi itu terbuat dari kayu, maka mereka tuh satu jenis. Dan dari bahan, misalnya kita lihat dari gorden atau pakai sekolah, seragam kalian, mereka tuh sama berdasarkan warnanya juga sama-sama terbuat dari kain. Ya anak-anak, tadi kita sudah mengkelompokkannya berdasarkan jenis bahannya dan berdasarkan warna-warna yang ada. Sekarang kita akan mengkelompokkannya berdasarkan ukuran atau panjang sama panjang dan pendek sama pendek. Jadi ukuran yang sama dengan yang sama dan juga sebaliknya. Seperti ukuran buku sama buku gambar, itu ukurannya berbeda. Nanti kita ukur pakai penggaris. Kita akan mengukurnya panjang misalnya berapa sentimeter, kita akan mengukurnya ya. Baiklah anak-anak, ada yang bisa menyebutkan berapa ukuran buku gambar atau buku tulis yang ada di depan kalian? Iya, berapa panjang buku gambarnya? 35 cm. Coba lebarnya 25 cm, yaitu mungkin pada bagian buku gambar yang berukuran kecil. Baiklah anak-anak, ada yang bisa menyebutkan berapa ukuran buku gambar atau buku tulis yang ada di depan kalian? Iya, berapa panjang buku gambarnya? 35 cm. Coba lebarnya
25 cm, yaitu mungkin pada bagian buku gambar yang berukuran kecil. Misalnya kita bisa menghitung dari benda-benda yang ada di sekitar kita, yakni pensil. Misalnya kita bisa menghitung dari benda-benda yang ada di sekitar kita, yakni pensil. Ibu perlihatkan, misalnya panjang ini sekitar 15 cm ya. Ini tidak terlalu panjang. Biasanya kita mengukur dengan penggaris atau dengan alat-alat yang ada ya. Setelah itu kita akan mengkelompokkannya tinggi dan pendek. Tadi ukuran ini juga termasuk ukuran. Misalnya tinggi lemari ini berapa, dan lemari itu yang tertinggi, dan kita juga bisa mengukur meja. Setelah kita mengetahui ukuran benda-benda yang ada di sekitar kita, kita bisa mengetahui dari sana satuan panjang. Apa saja satuan panjang? Iya, 1 cm juga boleh, atau bisa disebut dengan cm, cm. Setelah itu kita akan mengkelompokkannya tinggi dan pendek. Tadi ukuran ini juga termasuk ukuran. Misalnya tinggi lemari ini berapa, dan lemari itu yang tertinggi, dan kita juga bisa mengukur meja. Meja kan pendek atau enggak kursi. Itu bisa kita ukur. Itu bisa kita kelompokkan, yang tinggi ke tinggi dan yang pendek ke pendek. Misalnya ibu tadi ngomong tinggi itu, misalnya lemari itu juga tinggi, dan ya kita akan mengulangi lagi yang satuan panjang. Satuan panjang tadi sudah ada yang menyebutkan centimeter atau 1 cm ya, biasanya digunakan seperti itu. Dan di sini juga ada ukuran panjangnya meter. Meternya misalnya hitungan tanah ya, misalnya tanah 1 kapling itu berapa meter, dan kita juga bisa menghitungnya ruangan kelas ini berapa meter sih gitu, luasnya, panjangnya, lebarnya. Dan kemudian kita akan menghitung cm untuk benda-benda yang di sekitar. Kemudian kita akan menghitung 1 cm. 1 cm itu kita bisa menghitung dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau satuan cm kita bisa menghitung dengan benda-benda yang terdekat saja, seperti penyapu, panjangnya berapa 1 cm. Dan yang lain, yang terakhir itu kilometer. Kilometer kita mungkin agak susah untuk menghitungnya di dalam ruangan ini. Mungkin kita ambil jalan dari sekolah ke rumah kalian. Itu berapa kilometer sih gitu. Anak-anak, ibu akan membuat pertanyaan ya. Kalau bisa jawab boleh langsung diomongkan, nggak apa-apa. Pertama, sebutkan warna yang ada di sekitar kita, dan sebutkan juga yang pertama, sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita dan warnanya berdasarkan jenis bahannya juga. Oke semuanya, masih semangat ya belajar pada pagi hari ini? Tadi ibu sudah menjelaskan tentang aneka benda yang ada di sekitar kita, tetapi ini hanya dalam kelas, di dalam lingkungan kelas. Nah sekarang kita akan menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya kita melihat ke depan pintu, benda-benda yang ada di sekitar sekolah kita itu apa sih, apa saja? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Iya benar, terdapat pohon di luar sana. Bunga juga ada. Sepeda motor juga ada. Itu termasuk benda-benda yang di sekitar kita. Benda-benda yang di lingkungan sekolah. Seperti yang kita lihat, benda-benda yang ada di sekitar kita itu ada yang bisa menghasilkan bunyi. Contohnya, misalnya apa sih benda-benda di sekitar kita yang bisa menghasilkan bunyi? Iya, lonceng atau bel sekolah. Itu juga bisa menghasilkan bunyi. Dan seperti lainnya, handphone juga bisa menghasilkan bunyi. Dan kita bisa melihat gambarnya juga. Kemudian, tadi ada yang bilang motor. Motor juga bisa dihidupkan dan bisa juga menghasilkan bunyi. Anak-anak semuanya sudah bisa dimengerti dengan materi yang sudah ibu jelaskan? Alhamdulillah semuanya sudah mengerti ya. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini. Sepertinya anak-anaknya sudah jelas semua ya.
Baiklah, kita sudah mempelajari tentang hal-hal yang ada di sekitar kita dan juga manfaatnya berdasarkan. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini dan nanti dilanjut dengan guru yang lain. Kita mengakhiri pembelajarannya, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Anak-anak, selamat memulai aktivitas kalian masing-masing. Kita perlu istirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.